Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, penyematan gelar kepada keturunan Nabi Muhammad SAW adalah Syarif atau Sayyid. Sementara ada klan Ba'alawi yang bergelar Habib mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengaku dari Yaman, tetapi di Yaman sendiri keberadaan mereka sebagai keturunan Rasulullah SAW tidak diakui. Bahkan Naqobah di seluruh dunia tidak ada yang mengisbat mereka sebagai Dzurriyyatur Rasul. Maka menjadi aneh apabila di Indonesia masyarakat banyak yang mempercayainya keberadaan mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak seorang ulama besar di Yaman. Beliau juga rektor dan pendiri Ma'had Universitas Darul Hadis tentang klan Ba'alawi. المهم أخبرنا أخونا مقبول حفظه الله تعالى أن ثلاثة أتوا من العراق يا مقبول، من العراق، وهو يعني علوي، والأهدل، والثالث القديمي، هكذا. وهؤلاء الثلاثة ادعوا أنهم من أهل بيت النبوة، وأهل بيت النبوة لهم مكانة كبيرة في نفوس الناس. فنحن لا نستطيع أن نثبت نسبهم، لأنهم جاءوا هم أنفسهم وادعوا هذه الدعوة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. Yang kami garis bawahi statement beliau, nahnu la nastati' an nuthbita nasabahum. Jadi ulama di Yaman sendiri tidak berani mengisbatkan atau menetapkan klan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau dengan tegas banyak memberikan tausiah dan mau'idhah hasanah terhadap klan Ba'alawi ini untuk tidak membangga-banggakan nasab. Di Indonesia sendiri, Kiai Haji Imaduddin Utsman melakukan riset berdasarkan manuskrip, berdasarkan kitab-kitab kuno, berdasarkan hasil tes DNA dan isbat daripada nakobah-nakobah di seluruh dunia menyatakan bahwa klan Ba'alawi atau yang bergelar Habib terputus nasabnya kepada Rasulullah SAW karena tidak ditemukan data-data datuk mereka yang mereka katakan sebagai Ubaidillah itu anaknya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Bahkan pada saat ini lagi dikaji pula oleh para ahli sejarah apakah yang mereka klaim sebagai Ubaidillah itu adalah Ubaidillah pendiri dinasti Fatimiyah yang mengaku pula sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW yang pada akhirnya terbongkar
serta dinasti atau kerajaan Fatimiyah digulingkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ini menjadi menarik dalam sebuah kajian keilmuan. Kalau itu terbukti, maka fakta ini menjadi fakta yang lebih parah lagi daripada keadaan yang pada hari ini mereka mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Secara logik atau secara nalar, adakah mungkin Imam Ahmad memberikan nama anaknya dengan Ubaidillah, sementara Ubaidillah itu dalam sejarahnya adalah seorang yang membunuh cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Husain bin Ali karramallahu wajhah. Jadi sangat tidak mungkin seorang keturunan Imam Husain kok memberikan nama anaknya sama dengan orang yang membunuh datuknya. Ini secara logika juga tidak ketemu nalar. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita memulai di dalam menerima informasi, juga kita melakukan pencarian referensi dan melihat terhadap pendapat para ulama yang betul-betul alim, bukan sekedar dari orator-orator orang per orang, apalagi yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi pada realitanya mereka tidak bisa membuktikan dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Meminjam istilah Rizik bahwa ada begal nasab. Kalau meminjam istilah Gus Yahya, rental kijing. Jadi mengaku datuknya bersambung dengan Rasulullah SAW, tapi dari sudut manapun mereka tidak bisa membuktikan terhadap klaim mereka. Jadi sekali lagi, di Yaman sendiri para ulama tidak mengakui klan Bahlawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam sejarah Indonesia, bahwa Utsman bin Yahya dan bapaknya serta kroni-kroninya didatangkan oleh Belanda ke Indonesia untuk membuat struktur sosial keagamaan baru dalam rangka menghadapi para pejuang-pejuang kiai-kiai Indonesia yang melawan penjajahan. Mereka mengisbatkan sebagai mufti, mereka mengangkat kapiten-kapiten di setiap kabupaten untuk memperkuat penjajahan mereka di Indonesia, dan pada hari ini keturunannya mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Itulah sebuah bacaan yang cerdas bagi kita semua untuk melihat sejarah sebagaimana apa adanya, karena sejarah ini juga akan membangkitkan atau membentuk peradaban, membentuk mentalitas kita, agar kita bisa berkaca dari sejarah, melihat keagungan leluhur kita sebagai bangsa pejuang, bukan bangsa pecundang. Cukup sekian. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.